diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, Sarjana Hukum, Magister Administrasi Publik. Yang kami hormati Ibu Ayesha Parvati, selaku Partnership Manager dari Dana Cita. Selamat siang, Ibu Ayesha. Saya mau manggil Mbak, agak ragu-ragu juga nih. Selanjutnya, selamat siang kepada Mbak Citra Dika Selarosa, SPDMA, selaku Partnership Lead Dana Cita. Selamat siang, Mbak Citra. Assalamualaikum, Pak Aswin. Selamat siang. Dan juga ada Ibu Titan dari tim Partnership Dana Cita. Dan tentunya selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh peserta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan pembiayaan uang kuliah tunggal kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga Dana Cita. Untuk awal kami perkenalkan kerjasama ini sudah terlaksana kurang lebih dari bulan Oktober kalau saya tidak salah, penandatangan MOU-nya, dan tim teknis bekerja di bulan November, dan akhirnya kita hari ini bertemu dengan seluruh stakeholder ya, bersama para mahasiswa untuk memberikan sosialisasi bagaimana kemudahan pembiayaan uang kuliah tunggal yang akan kita peroleh dari Dana Cita untuk membantu mahasiswa kita. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan sosialisasi ini, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SH, MH, MAP, sekaligus memberikan pengantar terkait dengan sosialisasi kita pada siang hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SH, MH, MAP, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Aswin. Kedengaran suara saya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayesha Parvati dari Dana Cita, kemudian Partnership Manager Ibu Citra Dika Selarosa, kemudian ada juga Ibu Titan dari Tipan Nasir, kemudian Pak Aswin sendiri. Aswin ini andalan saya nih Bu, di Fakultas Hukum. Nah, kemudian seluruh mahasiswa dan peserta yang hadir di siang hari ini. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terutama sehat yang sangat penting di 2 tahun terakhir ini. Rasa-rasanya mahal sekali harganya. Kemudian salam buat Nabiullah Muhammad SAW dan untuk kita semua. Yang pertama saya menyampaikan mohon maaf dari Ibu Dekan. Beliau ini lagi sibuk-sibuknya sekarang. Karena lagi ada niatan untuk ke strata lebih tinggi lagi. Dan beliau lagi terima tamu di ruangan ini, banyak sekali menunggu. Tadi saya kesoblok, banyak yang menunggu mau ketemu dia. Jadi beliau mohon maaf dan menyampaikan salam hangat kepada kita semua yang ada di sini. Tidak bisa hadir di Zoom. Insya Allah di kesempatan selanjutnya akan hadir. Insya Allah. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu serta para peserta, Dana Cita ini telah kami sampaikan juga, sosialisasikan juga kepada para mahasiswa kami S1, S2, S3, bahwa kita sudah kerjasama dengan Dana Cita dalam bentuk pembiayaan bantuan keuangan bagi mereka yang kesulitan. Dan alhamdulillah responnya bagus, dan sekarang mungkin adalah tinggal bagaimana teknisnya. Mereka akan, kalau ada yang mau memakai jasa itu, mudah-mudahan dengan acara hari ini akan sudah ketahuan, atau paling tidak ada tahapan SOP yang akan dibuat dan disosialisasikan oleh Pak Aswin kepada mereka yang berkepentingan untuk itu. Jadi paling tidak luaran dari webinar kita hari ini sudah ada teknis. Oh ya, selamat datang juga kepada Pak Adam Semimah, Pak Jaksa, selamat datang Pak. Ya. Jadi paling tidak sudah ada gambaran dari kita semua para mahasiswa S1, S2, S3 tentang bagaimana teknis pengurusan untuk bisa di-approve kalau ada yang berkesempatan untuk ikut program ini. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini juga salah satu program andalan kami di bidang kemahasiswaan, karena di tempat lain belum ada. Paling tidak, jika ini telah sukses dilaksanakan, ada beberapa di antara mahasiswa kita yang pakai ini,
Kemudian saya rencana juga akan menyampaikan kepada WD-WD 3 lain di Unhas. Karena rata-rata mereka juga tanya kepada saya, bagaimana Pak Ulu? Saya bilang, tunggu dulu, biar saya yang pertama dulu. Kalau ini jalan, insya Allah jalan, lancar, saya akan sampaikan semuanya ke teman-teman WD 3 yang lain. Karena mereka juga bertanya-tanya nanti. Jadi saya kira itu dua hal yang penting saya sampaikan. Dan selamat berwebinar, selamat berkegiatan. Semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa mendapatkan jalan teknis pelaksanaan untuk kerjasama dengan Dana Cita ini. Saya kira itu Pak Asmin, Mbak Citra, Mbak Esa, dan Mbak Titania seperti yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan sangat jelas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Hasrul atas sambutan sekaligus pengantar yang telah diberikan. Untuk kesempatan selanjutnya kami mohon kesediaan memberikan pengantar dari Dana Cita. Untuk itu kami mengundang Ibu Aisyah Parvati Dewi selaku Partnership Manager dari Dana Cita untuk dapat berkenan memberikan pengantar dan sambutannya. Kami persilakan, Mbak. Terima kasih banyak, Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama mungkin saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kami dapat berkumpul hari ini, meskipun mungkin baru secara virtual ya. Mudah-mudahan keadaan juga semakin membaik dan kita dapat segera berkumpul secara fisik, tatap muka secara langsung supaya lebih akrab. Namun mungkin kami syukuri setidaknya kami masih bisa berkumpul secara virtual. Mudah-mudahan semua juga dalam keadaan sehat dan sentosa. Kemudian tentunya saya juga sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang hadir pada sesi kali ini. Mungkin dari Ibu Dekan, Profesor Dr. Farida Fatihini, kebetulan berhalangan hadir. Mungkin saya sampaikan titip salam untuk beliau, kemudian juga bagi Wakil Dekan, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya untuk hadir pada sesi hari ini, dan juga Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, tentunya dari bagian kerjasama Pak Unhas, yang selama ini juga sudah banyak membantu kami secara sehari-hari ya Pak, untuk kerjasama dengan Dana Cita untuk program pembiayaan mahasiswa. Mungkin sepatah dua patah kata dari saya, kerjasama ini tentunya merupakan suatu kehormatan yang sangat besar sekali bagi kami dari Dana Cita, dan tentunya juga merupakan milestone yang cukup spesial, karena melalui kerjasama ini kami juga berkesempatan ya untuk melayani mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tentunya juga merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kami Dana Cita sebagai partner resmi untuk pembiayaan mahasiswa ke depannya, harapannya juga sebagai kerjasama ini sesuai dengan visi kami, yaitu kami dapat bersama membuka akses kepada semakin banyak pemuda-pemudi Indonesia terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, terutama di Universitas Hasanuddin. Ya, mungkin pada kesempatan hari ini sebenarnya agendanya kami dari tim Dana Cita akan memberikan pemaparan dan juga penjelasan terkait mungkin siapa sih kami Dana Cita, mungkin bagi rekan-rekan hadirin sekalian yang mungkin belum familiar dengan Dana Cita akan kami perkenalkan juga, dan juga tentunya terkait teknis dari program pembiayaan ini kepada rekan-rekan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekalian. Nantinya akan dibantu oleh Ibu Citra selaku partnership lead dari Dana Cita. Dan kemudian mungkin bagi rekan-rekan pesan saya, semoga sesi hari ini dapat bermanfaat, dan apabila ada yang mau ditanyakan ataupun dikonsultasikan, jangan sungkan-sungkan dan jangan malu-malu untuk bertanya, karena melalui kesempatan hari ini kami harap bisa menjadi forum diskusi yang juga akan banyak bermanfaat dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para rekan-rekan. Kami akan sangat senang sekali untuk menjelaskan. Mungkin dari saya juga tidak terlalu panjang-panjang saja, nanti akan lebih banyak dijelaskan detailnya sama Ibu Citra. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kerjasamanya, kepercayaannya kepada Dana Cita, dan tentunya juga atas diselenggarakannya acara info session hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi mendapatkan suatu berkah juga acara ini. Baik, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aisyah Parvati Dewi selaku Partnership Manager dari Dana Cita. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, serta seluruh mahasiswa, baik itu jenjang sarjana, magister maupun program doktor ilmu hukum, kita akan memasuki kegiatan info session yang akan disampaikan langsung oleh Partnership Lead Dana Cita. Untuk itu kami mengundang Ibu Citra untuk langsung dapat menyampaikan paparannya. Kami persilakan Mbak Citra. Ada kendala bayar kuliah? Eits, nggak usah bingung. Ini solusi cerdas buat kamu. Dengan Dana Cita, biaya pendidikan bukan lagi masalah. Merdekakan mimpimu demi masa depan. Cicil biaya kuliah dan kursus kamu secara bulanan dengan Dana Cita. Baik, terima kasih Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami ingin menyapa Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH, MAP, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Lalu kepada Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, SHMH, selaku PIC, Kerjasama FH Unhas dan Dana Cita. Ibu Aisyah dari Partnership Manager Dana Cita dan juga dari teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa S1, S2 maupun S3, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang hari ini menghadiri info session kerjasama antara Dana Cita dan FH Unhas. Nah, perkenalkan, nama saya Citra, saya dari Partnership Dana Cita. Hari ini sangat senang sekali ingin menginformasikan informasi mengenai pembiayaan atau solusi pembiayaan dari Dana Cita kepada mahasiswa-mahasiswi FH Unhas. Untuk itu, saya mohon untuk izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat, Mbak, silakan. Baik, mungkin sedikit perkenalan dari Dana Cita. Jadi Dana Cita adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan, di mana kami merupakan anak dari Erudify Group, yaitu perusahaan teknologi yang mempunyai operasi di 2 negara, yaitu di Filipina dengan nama Bukas dan di Indonesia dengan nama Dana Cita. Nah, kami adalah partner resmi institusi pendidikan untuk solusi pembiayaan dengan misi kami adalah memperluas akses pendidikan dan pelatihan di Indonesia melalui solusi pembiayaan bertahap. Nah, dalam hal ini kami sudah bekerja sama, betul sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Aswin, bekerja sama dengan resmi dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, kami sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan kami sudah tersertifikasi ISO 27001 di mana itu adalah pertanda pelaksanaan keamanan informasi. Jadi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, dengan dukungan resmi izin dari OJK, kami bisa memastikan bahwa kami memberikan akses informasi dengan transparan dan proses yang mudah. Dan juga untuk pengelolaan data dan penyimpanan sekaligus juga perlindungan dan kerahasiaan datanya sangat terjamin, kami bisa jamin itu. Lalu kami berikan untuk tata tertib yang sesuai dengan regulasi untuk pelayanan konsumen dari pengajuan hingga penagihan. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir, kami berbeda sekali dengan pinjaman online, apalagi pinjaman online ilegal di sana ya. Baik. Nah, kami juga dibantu oleh beberapa penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah tidak asing lagi. Jadi ada Bapak Gita Wirjawan selaku mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan juga Bapak Profesor Roy Sembel, di mana Bapak Profesor Roy Sembel ini pernah menjabat sebagai dekan ITB Business School dan saat ini masih aktif menjadi profesor dan guru besar di berbagai universitas baik negeri maupun swasta. Nah, mengapa memilih Dana Cita? Nah, ini mungkin saya ingin ceritakan juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa kami adalah lembaga pembiayaan resmi untuk lebih dari 50 lembaga pendidikan di Indonesia dan salah satunya adalah FH Unhas. Dan kami sudah berizin resmi, diawasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan sudah tersertifikasi. Nah, kami bisa memberikan proses pengajuannya sangat mudah teman-teman semuanya secara online.
cepat dan mudah. Nah, kita mungkin tahu ya, sebentar lagi di bulan Januari teman-teman mahasiswi Unhas akan masuk ke dalam periode pembayaran untuk uang semester. Nah, teman-teman tidak usah khawatir karena kami langsung kirimkan, langsung transferkan, langsung berikan kepada universitas dan sesuai dengan periode tanggal yang berlaku. Jadi langsung ke universitas, langsung tepat sasarannya dan bisa menjamin teman-teman sekalian bisa kuliah dengan nyaman. Baik. Lalu pengajuannya juga mudah dan bisa mencakup keseluruhan 100% dari biaya pendidikan yang ada, tanpa agunan, tanpa jaminan, dan tanpa TP. Cicilan bulanannya tetap dan sudah dihitung untuk seluruh rincian biaya. Jadi teman-teman tenang saja, biaya sepenuhnya sudah dihitung ya teman-teman dan jumlahnya tetap. Untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan informasi, bisa mendapatkan panduan dari tim Customer Success kami ketika pengajuan. Dan ini gratis ya teman-teman, tidak berbayar. Nah, berikut adalah program pembiayaan kami untuk calon mahasiswa atau mahasiswa baru ya, dan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini mungkin lebih banyak di mahasiswa aktif ya. Jadi kita bisa memberikan reguler selama 6 bulan dan reguler selama 12 bulan. Nah, untuk mahasiswa baru, kita bisa berikan sampai 24 bulan. Jadi reguler 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Dan mungkin untuk menjadi gambaran kita bersama, berikut adalah simulasi ya, simulasi untuk cicilan biaya kuliah. Angka ini adalah angka simulasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi mungkin bisa menyesuaikan dengan jumlah tagihan yang teman-teman dapatkan. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat sekalian di sini, untuk cicilan selama 6 bulan dan untuk cicilan selama 12 bulan. Lalu untuk mahasiswa S2, lalu untuk mahasiswa S3, berikut adalah contoh simulasinya. Jadi ini adalah angka simulasi. Nah, berikut untuk contoh besaran biaya cicilannya untuk 6 bulan dan untuk 12 bulan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lihat di sini, besar cicilan sudah semua termasuk biaya platform bulanan dan juga untuk biaya pengajuan yang lain. Baik, nah langkah-langkahnya sangat mudah untuk pengajuan. Jadi teman-teman Dana Citas dan Eva Unhas sudah mempunyai landing page ya, dan berikut adalah linknya, yaitu teman-teman bisa akses di sini di https://danacita.co.id/partners/Eva Unhas. Lalu teman-teman akan diarahkan untuk mengisi data diri dan lalu mulai mengajukan aplikasi. Nah, nantinya apabila sebelum pembiayaan atau pencairan, teman-teman akan menandatangani perjanjian secara elektronik. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk kita registrasi adalah yang pertama adalah KTP dari teman-teman yang mengajukan dan juga dari wali. Nah, wali ini khusus untuk mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun. Dan walinya harus mempunyai hubungan keluarga ya, bisa saudara kandung, bisa orang tua, bisa paman, bibi, atau ipar. Usianya maksimal 55 tahun dan mempunyai penghasilan yang bisa diverifikasi. Nah, dokumen pendapatannya yaitu contohnya adalah payslip, ada ET, atau mungkin mutasi rekening ya untuk para pengusaha. Nah, lalu yang ketiga, nah ini mungkin yang sedikit membedakan dari kampus yang lain ya, khusus untuk Eva Unhas, untuk teman-teman harus melampirkan bukti tagihan. Hal ini berguna agar kami dari Dana Cita bisa mencairkan sesuai dengan nominal yang tertera, yang ditagihkan langsung ke rekening kampus. Nah, teman-teman bisa mengirimkan email terlebih dahulu untuk pengajuan surat keterangan tagihannya. Nah, emailnya melalui Bapak Abdul Hakim di hakimjaksa1972@gmail.com. Di situ nanti teman-teman akan mengajukan surat keterangan untuk pengajuan Dana Cita dan akan mendapatkan keterangan seperti nama mahasiswa, NIM mahasiswa, dan juga jumlah tagihannya. Nah, dengan bukti tagihan itu, teman-teman akan bisa melampirkan bukti ini untuk bisa diajukan pembiayaan Dana Cita. Baik, berikut adalah proses verifikasi yang ada, teman-teman. Pastikan nomor teleponnya aktif, nomor telepon walinya aktif. Nah, karena kami akan menghubungi untuk memastikan bahwa benarkah teman-teman pengajuan di Dana Cita. Nah, akan ada data verifikasi, lalu akan ada proses untuk aplikasi, dan teman-teman bisa mengakses website kami untuk melihat schedule pembayaran, dan di situ akan ada agreement signing ya, sebelum kita akan cairkan ke universitas yang dituju. Nah, mungkin sebelum ini izinkan saya memutarkan satu video lagi untuk menjadi gambaran deskripsi kita bersama.
Dana Cita, solusi cerdas bayar kuliah dan kursus. Sekarang bayar pendidikan lebih mudah dan terjangkau. Bayar kuliah dan kursusmu secara bulanan di semua lembaga pendidikan yang bekerja sama Anda. Kuliah dan kursus fokus, bayar pendidikannya pakai Dana Cita. 5 langkah mudah ajukan pembayaran bulanan untuk biaya kuliah dan kursus kamu dengan Dana Cita. Kunjungi www.danacita.co.id. Klik ajukan sekarang. Pilih lembaga pendidikan kamu yang terdaftar di Dana Cita. Klik daftar, buat akun dengan nomor telepon dan password yang akan didaftarkan. Login menggunakan nomor telepon dan password yang telah didaftarkan. Isi nama kamu sesuai dengan KTP, lengkapi email kamu yang valid, pilih nama kampus atau kursus kamu, isi jurusan dan program kamu. Daftarkan dan atur profil kamu hingga lengkap, lengkapi data diri kamu dan wali kamu sesuai dengan kartu identitas yang berlaku. Semakin lengkap profil atau data diri, semakin besar kesempatan kamu mendapatkan persetujuan dan mendapatkan keuntungan lainnya di Dana Cita. Masukkan Privy ID pelajar dan wali. Username dan password akun Privy ID akan diterima pada email yang didaftarkan. Jika belum memiliki Privy ID, silakan daftarkan secara mandiri pada aplikasi Privy ID. Setelah isi data dengan lengkap, saatnya pengajuan pembayaran biaya pendidikan. Isi nominal rencana biaya pendidikan kamu sesuai dengan jumlah tagihan yang tertera di bukti tagihan lembaga pendidikan kamu. Input nominal tagihan biaya pendidikan yang akan diajukan, pilih durasi pembayaran bulanan yang kamu inginkan, upload bukti tagihan dari lembaga pendidikan kamu. Periksa kembali data pengajuan kamu, lalu klik konfirmasi pengajuan. Kamu juga akan menemukan laman pernyataan persetujuan penggunaan atas pembukaan akun Privy ID dan klik konfirmasi pembuatan akun Privy ID. Silakan menunggu kurang lebih 15 menit untuk verifikasi akun Privy ID kamu apabila sebelumnya kamu belum memiliki akun Privy ID. Setelah semua data pengajuan kamu lengkap, pengajuan kamu telah diterima tim Dana Cita. Mohon menunggu maksimal 2 kali 24 jam hari kerja untuk proses verifikasi. Pastikan semua nomor telepon yang didaftarkan, seperti nomor pelajar, orang tua atau wali, aktif dan dapat dihubungi. Mohon untuk mematikan pemblokir, penelepon tidak dikenal di pengaturan ponsel kamu. Kamu bisa memantau status pengajuan pada akun kamu secara langsung di bagian pembiayaan bulanan. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang demi masa depan. Ikuti juga akun sosial media Dana Cita untuk informasi lainnya. Baik, itu tadi mungkin video untuk gambaran kita bersama untuk proses pengajuan maupun proses aplikasi ya untuk teman-teman yang nanti akan mengajukan pembiayaan di Dana Cita. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung menjadwalkan sesi konsultasi dengan tim customer sukses kami melalui link danacita.co.id/S/jadwalkan sesi. Dan rekan saya, Ibu Titan, akan mencantumkan link ini di kolom chat kita bersama agar teman-teman bisa copy-paste dan juga bisa akses dari situ. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan Dana Cita, ya, ada dari Presiden University, ada dari Universitas Tarumanegara, ya. Mereka semuanya merasa terbantu sekali dengan pembiayaan dari Dana Cita karena mereka mendapatkan solusi yang prosesnya cepat, syaratnya mudah, dan tim kami bisa membantu pengajuan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk teman-teman ini bisa mengajukan. Lalu juga ini adalah salah satu contoh cerita juga dari Universitas Islam Bandung, yaitu Yuna. Jadi Yuna ini mempunyai mimpi ya, mempunyai klinik kecantikan sendiri, di mana saat ini Yuna sudah berumah tangga, sudah mempunyai putra-putri, namun yang bersangkutan tidak patah semangat ya dengan mungkin keterbatasan pembiayaan.
Yuna dibantu oleh Dana Cita ya, mengajukan ke Dana Cita, lalu kami bantu untuk bisa meraih mimpinya dengan proses yang kami berikan yang mudah, dengan cicilan bulanan yang tidak memberatkan, dan bisa membuat happy ya, bisa membuat nyaman untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa berkuliah tanpa memikirkan keterbatasan ya mengenai pembiayaan untuk pendidikan. Baik, itu saja Pak Aswin mungkin yang saya bisa share pada siang hari ini. Tentunya saya berharap agar teman-teman semuanya bisa terbantu, bisa mendapatkan jawaban. Mungkin ada di sini yang sudah dalam proses pengajuan di Dana Cita, juga saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Mungkin bisa share juga kabar baik ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Dan mungkin ada pertanyaan, boleh langsung kolom chat atau bagaimana Pak Aswin untuk teknisnya, akan dengan senang hati saya bantu. Baik, itu saja. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra atas paparannya ya. Jadi untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik itu di jenjang S1, S2, dan S3, penekanan yang selalu kami sampaikan adalah program ini dapat dimanfaatkan pada setiap level atau jenjang pendidikan ya. Jadi tidak hanya terbuka bagi mahasiswa S1 saja, tetapi untuk teman-teman yang di S2 maupun S3 itu semua dapat mengikuti dan memanfaatkan kerjasama yang telah terjalin antara Fakultas Hukum dan juga Dana Cita. Yang patut disyukuri karena di Universitas Hasanuddin baru di Fakultas Hukum Unhas yang menjalin kerjasama dengan Dana Cita. Jadi baru kami yang memfasilitasi teman-teman semua untuk dapat mencari alternatif pembiayaan ya, dan saya rasa ini juga sangat akan membantu teman-teman dalam proses pembayarannya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Citra terkait dengan mekanisme pengajuan, sangat mudah, semuanya menggunakan sistem elektronik ya, jadi tidak perlu bolak-balik kiri kanan. Berkas pun yang dibutuhkan dari fakultas hanyalah surat keterangan pembayaran yang saat ini yang perlu kami informasikan ini sifatnya sementara karena teman-teman tahu seluruh mahasiswa punya sistem Law Information System, tetapi karena ada sedikit persoalan di list itu untuk mengupload data keuangan mahasiswa semua, jadi sekarang masih dalam proses, tetapi nanti ke depannya mungkin di periode pembayaran selanjutnya mahasiswa sudah bisa langsung memprint bukti atau tagihan pembayarannya itu di list ya. Jadi untuk saat ini yang manual dulu kita pakai mengajukan ke Kasubag Kemahasiswaan Pak Hakim. Selanjutnya saya ke rekan-rekan peserta yang tentunya sudah hadir pada sesi sosialisasi dan infocation dari Dana Cita kerjasama Fakultas Hukum Unhas. Jika sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan kepada kami. Mungkin ada kendala yang dihadapi, baik itu mungkin pada saat pengajuan atau masih belum paham terkait mekanisme teknisnya dan hal lain yang tentunya ingin dikonsultasikan langsung dengan tim Dana Cita dan juga kami dari PIC Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, boleh menggunakan fitur raise hand ataupun langsung menyalakan mikrofonnya untuk kami identifikasi yang ingin bertanya. Silakan. Saya ke Pak Mulyadi. Apakah Pak Mulyadi berkenan untuk bertanya? Silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Aswin dan rekan-rekan dari Dana Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang pertama saya mau tanyakan terkait dengan saya mahasiswa S3 yang di awal pembayaran kami masih mohon maaf menggunakan salah satu bank yang kami gunakan pada saat itu. Kemudian sekarang kami masuk semester 2. Apakah pertanyaan pertama adalah apakah kami bisa menggunakan Dana Cita atau tidak di luar daripada bank yang sebelumnya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah seandainya katakanlah kami mau memberikan pembayaran melebihi semester,
katakanlah kami semester 2, tapi kami mau melakukan baru semester 2, terus kami mau melakukan pembayaran lebih lanjut. Misalnya kalau kami punya rezeki atau ada kelebihan, kami mau bayar duluan, boleh nggak misalnya di semester 3, 4 gitu. Supaya itu mengantisipasi jangan sampai ya dari sisi keuangan kami ini ya. Jadi kami misalnya mau bayar misalnya ke semester berikutnya yang lebih cepat lah. Misalnya semester 3, 4 walaupun kami baru semester 2, itu kira-kira boleh nggak? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Mbak Citra, apa mau ditampung dulu atau mau dijawab langsung? Mungkin langsung saya jawab, tapi mungkin nanti juga ada tambahan dari Pak Aswin, monggo silakan. Jadi yang pertama, salam kenal Bapak Mulyadi ya. Ya, Bapak untuk pembiayaan S2, S3, yes, dari Dana Cita bisa membantu. Tadi mungkin ada beberapa informasi di PPT ya yang sudah saya sampaikan, ada simulasinya di situ. Nah, untuk pembayaran mengenai bank, mungkin nanti Pak Aswin bisa menambahkan, tapi ya betul, bisa membantu Bapak bisa mengajukan untuk bukti tagihan memang betul. Ini mungkin sambil menjawab yang kedua ya Pak Aswin ya, mungkin kalau saya ada tambahan nanti boleh dikoreksi. Jadi salah satu syarat pengajuan di kami adalah bukti tagihan yang dikeluarkan oleh universitas. Dalam hal ini untuk sementara ini bisa diajukan melalui email. Jadi sebelumnya melalui email kepada Bapak Abdul Hakim, kalau tidak salah saya sudah tuliskan di kolom chat. Nah, dari situ nanti, dari bukti tagihan yang ada, kami akan mengirimkan, akan membayarkan kepada kampus, kepada universitas. Nah, tapi bisa Bapak pada prinsipnya, nah terkait dengan banknya yang digunakan untuk pembayarannya mungkin bisa ditambah penjelasannya oleh Bapak Aswin. Begitu Pak Mulyadi, mungkin bisa, apakah bisa membantu, atau mungkin saya boleh tanya sedikit Pak Mulyadi, yang dimaksud Bapak Mulyadi untuk pembayaran next ya untuk semester ke depan itu menggunakan pembiayaan dari Dana Cita atau pembiayaan pribadi Bapak? Ya, jadi biasanya kan pembayaran semester itu kan kita harus menunggu lagi. Jadi katakanlah kita mau sekaligus misalnya mau membayar melewati semester 2, semester 3, semester 4, bisa nggak kita bayar langsung ke Dana Cita dulu, sehingga misalnya ada pembayaran berikutnya ya kita nggak pikirkan lagi misalnya karena kita udah pernah membayar begitu di semester-semester yang ke depan gitu. Jadi loncat gitu maksud saya. Kan biasanya kan kalau kita mau bayar, misalnya saya kemarin rencana kan mau bayar yang semester 1, semester 2. Terus dari ini menjelaskan bahwa enggak, bayar aja dulu semester 1, nanti semester 2 lagi baru bayar semester 2 lagi. Nanti semester 3 baru bayar semester 3 lagi gitu. Nah, misalnya saya semester 1 nih, saya mau misalnya bayar semester 2, semester 3, boleh nggak bayar langsung gitu? Misalnya gitu ya. Nah, memang untuk ya, terima kasih Pak Mulyadi. Memang untuk syarat pengajuan memang harus ada bukti tagihan, Pak. Nah, itu memang bukti tagihan biasanya muncul di awal semester, dan begitu ya Pak Aswin ya. Jadi memang untuk pengajuan masih sifatnya setiap semester, Bapak. Mungkin nanti kita bisa ngobrolin lagi ya dengan Eva Unhas apabila kita akan bergerak ke cicilan multi semester ya Pak Aswin. Monggo Pak Aswin, silakan ditambahkan. Dengan pertanyaan dari Pak Mulyadi, saya tanggapi Pak Mulyadi pertanyaannya. Pertama, sisi kebijakan keuangan Unhas itu memang saat ini kita pembukuannya adalah pembayaran per semester, sehingga memang belum dimungkinkan untuk dilakukan multi payment atau misalnya pembayaran langsung untuk misalnya 2 semester atau langsung 4 semester. Jadi karena kebijakan secara universitas itu adalah pembukuan pembayaran mahasiswa itu dilakukan per semester, makanya belum ada kebijakan untuk bisa langsung dibayarkan langsung 4 semester atau 2 semester, sehingga nanti pengajuan ke Dana Cita pun akan mengikuti per semesternya. Tetapi apakah ketika misalnya di semester kemarin Bapak sudah mengajukan ke Dana Cita, kemudian semester depannya tidak bisa, tidak seperti itu. Jadi setiap semester pun dari Dana Cita tetap membuka peluang bagi para mahasiswa untuk dapat mengajukan pembiayaan uang kuliah tunggalnya. Jadi yang saya bisa sampaikan dari sisi kebijakan Unhas memang belum ada kebijakan untuk langsung pembayaran, saya kategorikan lunas lah ya, misalnya Bapak mengantisipasi 4 semester ke depan langsung saya bayarkan nih. Di kebijakan Unhasnya belum seperti itu, karena kami juga di Fakultas Hukum adalah unit pelaksana yang tetap mengikuti kebijakan di tingkat universitas. Tetapi tiap semester ketika Bapak melakukan pengajuan ke Dana Cita, apa itu bisa atau tidak, yang bisa kami pastikan itu bisa tetap dilakukan. Itu saya kira tambahan penjelasan yang saya berikan ke Pak Mulyadi Golap.
Cukup jelas Pak, atau mungkin ada penguatan-penguatan lagi yang ingin ditambahkan? Ya mungkin nanti bisa nanti kami pelajari selanjutnya, mungkin nanti di-share setelah materi-materi ini biar kami bisa pelajari kembali gitu apa yang disampaikan tadi. Terima kasih Bu. Ya, saya informasikan ketika Bapak Ibu sendiri ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan Dana Cita, juga sebenarnya bisa diakses di websitenya fakultas. Di sini ada logo Dana Cita di website kita. Silahkan diklik dan langsung diarahkan ke informasi-informasi terkait dengan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dana Cita. Jadi informasi ini pun sebenarnya sudah bisa diakses di website Fakultas Hukum Unhas. Pada bagian bawah ya, di sini ada banyak logo yang tempat kami bekerja sama, ada logonya Dana Cita, silahkan diklik saja di situ, nanti langsung diarahkan ke laman yang memberikan penjelasan termasuk dengan panduan-panduan ya. Di sini ada menu untuk download panduan, bisa diklik dan nanti akan muncul panduannya dari Dana Cita sendiri. Kemudian rekaman dari sosialisasi ini juga nanti akan tetap kita upload ke akun YouTube Fakultas, sehingga sangat dimungkinkan untuk bisa diakses dan diupdate setiap saat ketika membutuhkan informasi tambahan. Itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Pak Mulyadi. Selanjutnya saya ke peserta yang lain, mungkin teman-teman dari jenjang pendidikan yang lain atau mahasiswa yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dengan senang hati kami akan memberikan penjelasan dan penekanan terkait informasi yang dibutuhkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Terima kasih Pak Anas. Ya, silakan Pak Adam. Terima kasih atas kesempatan yang diberitahu kepada kami. Yang pertama saya ingin bertanya, apakah pembayaran melalui Dana Cita ini sifatnya wajib atau pilihan Pak? Karena semester 1 kemarin itu kami bayar secara mandiri lewat Bank BRI. Itu yang pertama. Apakah ini dia berjalan, pilihan itu dia mungkin 1-2 semester, kemudian di semester ketiga dia sifatnya wajib atau tidak? Yang berikut Pak, metode, saya lihat teknisnya, bicara teknisnya Bu, Ibu Citra, kita membayar uang semester lewat Dana Cita ini artinya kita bayar dari kami sebagai mahasiswa membayar bulanan langsung mulai membayar, ataukah dibayarkan dulu oleh Dana Citanya, kemudian kami cicilan, begitu Bu. Itu yang kami pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adam. Saya ke Mbak Citra dulu, silahkan dijawab Mbak. Kalau memang yang saya tambahkan nanti saya tambahkan. Terima kasih Pak Asmi. Halo, Assalamualaikum Pak Adam, salam kenal. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Mungkin saya jawab dulu yang untuk pertanyaan Dana Cita ya, untuk nanti untuk Bang mungkin lebih ke Pak Aswin. Untuk teknisnya, jadi Bapak pengajuan di Dana Cita, lalu ada proses aplikasi tadi ya Pak, proses verifikasi, lalu insya Allah disetujui, lalu dibayarkan. Nah, Dana Cita akan membayarkan dulu ke kampus, ke universitas. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada saat ini tidak perlu khawatir, jadi nanti terlambat tanggalnya sudah lewat periodenya, tidak khawatir karena kami akan sesuaikan dengan periode pembayarannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti teman-teman akan mencicil ya, membayar kepada Dana Cita dengan virtual account yang nanti Bapak Ibu bisa dapatkan, teman-teman bisa dapatkan semuanya di website di situ. Di website ketika pengajuan. Jadi dibayarkan dahulu Bapak full, lalu teman-teman nanti akan mencicil secara bulanan sesuai dengan pilihan tenor ya yang Bapak Ibu pilih, yang teman-teman pilih. Seperti itu. Ini sudah bisa dimengerti Pak Adam. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Mbak Citra. Saya tambahkan Pak Adam, sifat kerjasama ini adalah opsional. Jadi kenapa kerjasama ini lahir? Karena data dari kami di fakultas adalah di semester kemarin itu kurang lebih ada 200 orang mahasiswa, baik di semua jenjang pendidikan, tidak dapat melanjutkan, bukan tidak dapat ya, maksudnya ada kendala di pembayaran UKT-nya, sehingga pengurusan KRS, pembimbingan dan segala macam akhirnya harus berhenti di situ gitu. Kebijakan Unhas kan kalau 2 semester tidak membayar UKT itu kan DO. Nah, makanya disiasati oleh pimpinan, kita cari jalan lain gimana caranya mahasiswa ini setidaknya
pembayarannya bisa ditanggung oleh pihak ketiga, nanti mahasiswa yang melakukan pembayaran cicilan ke pihak ketiga tersebut. Makanya lahirlah kerjasama kita dengan Dana Cita. Jadi sifatnya opsional, boleh diambil, boleh tidak. Ini sifatnya penawaran saja. Kalau memang selama ini para peserta kuliah merasa bahwa masih sanggup melakukan pembayaran secara mandiri, ya silahkan. Tetapi kalau memang ingin dibantu, nah kita siapkan kerjasama dengan Dana Cita ini. Apakah misalnya di semester 1 Bapak mengajukan pembayaran mandiri, kemudian di semester 2 menggunakan Dana Cita, kemudian di semester 3 mandiri lagi, itu bisa. Jadi sifatnya adalah opsional, bisa diambil kapan saja, tetapi tentu untuk termin pembayarannya tetap mengikuti jadwal pembayaran uang kuliah tunggal dari universitas. Ini kan di tanggal 1 Januari, sesuai dengan kalender akademik itu sudah mulai masa pembayaran UKT untuk semester akhir ya, tahun 2021-2022. Nah, termin pembayaran itu kan kita buka biasanya 1 bulan tuh sampai awal Februari. Nah, diancar-ancar saja apakah memang biaya kuliahnya sudah disiapkan atau tidak. Kalau memang butuh bantuan, Dana Cita sangat siap untuk mensupport kebutuhan finansial yang dibutuhkan sekiranya terkait dengan pembiayaan pendidikan itu. Seperti itu kurang lebih, Pak Adam, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak, ya. Saya ke Bapak Ibu peserta yang lain, mungkin rekan-rekan mahasiswa yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal teknis pembayaran uang kuliah tunggalnya, ya, yang bisa disampaikan ke kami sekiranya untuk memperjelas atau mungkin membantu kebutuhan pembayaran uang kuliah tunggalnya nanti. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Teman-teman dari S1, S2 maupun S3 yang ingin mengajukan pertanyaannya. Baik, kalau memang tidak ada, ya mungkin sesi ini bisa kami akhiri. Mungkin penutup dulu, silahkan dari Mbak Citra, sekiranya ada penguatan-penguatan tambahan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Silahkan Mbak Citra. Baik, terima kasih Pak Aswin. Baik, mungkin sedikit terakhir sebagai kata penutup dari Dana Cita. Yang pertama, kami berterima kasih kami sudah bisa share informasi ini. Mudah-mudahan nanti apabila memang dibutuhkan informasi-informasi tambahan, kami siap sedia Bapak untuk bisa membantu dan mengarahkan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi Unhas, baik S1, S2 maupun S3. Betul sekali, Dana Cita adalah salah satu opsi. Jadi kami adalah salah satu solusi pembiayaan. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang sampai hari ini masih mencari solusi pembiayaan, apalagi kita tahu mungkin ya keadaan saat ini mungkin lumayan banyak dampaknya, misalnya ya Pak, untuk para pengusaha maupun Bapak Ibu atau teman-teman atau orang tua mahasiswa-mahasiswi yang dalam hal finansial, ya, kami siap membantu sesuai dengan misi kami, memperluas akses pendidikan, mempermudah dan membuat nyaman ya untuk mahasiswa-mahasiswi, karena kita semua pasti berhak dan mendapatkan pendidikan tinggi untuk memajukan Indonesia. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Citra, Mbak Titania, dan juga Mbak Aisyah Parvati yang telah hadir bersama kami di sosialisasi kali ini dan info session. Tentunya sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bahwa program kerjasama bantuan pembiayaan uang kuliah tunggal di Fakultas Hukum dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh seluruh mahasiswa di jenjang pendidikan S1, S2, S3. Dari kami misalnya ada informasi yang dibutuhkan, silakan mengakses website Fakultas Hukum Unhas. Di situ ada logo Dana Cita, silahkan diklik dan akan muncul panduan lengkapnya. Kemudian bisa juga dilihat di Instagram fakultas ya. Di situ sudah ada highlights Insta Story yang kami buat. Di situ juga ada informasi yang bisa diakses. Kemudian rekaman dari sosialisasi hari ini juga nanti akan kami upload ke YouTube Fakultas Hukum Unhas untuk dapat Bapak Ibu lihat kembali. Sekiranya ada pertanyaan, nanti teman-teman Dana Cita juga sudah mencantumkan web yang akan connect langsung ke customer service, atau kalau misalnya lagi ada di fakultas, boleh menanyakan langsung ke bagian kemahasiswaan melalui Kasubag Kemahasiswaan Bapak Abdul Hakim.
Saya kira itu informasi tambahan dan penutup yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan sosialisasi ini kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.